Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hasana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya dengan NIM 06021282530030. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perbandingan forum-forum berbicara kritis. Nah, ada 6 forum berbicara kritis. Yang pertama yaitu diskusi panel. Diskusi panel merupakan diskusi yang membahas satu topik masalah dengan tujuan untuk menyajikan informasi dari beragam perspektif atau mengusulkan solusi dari berbagai sudut pandang ahli. Jumlah dan karakteristik pesertanya itu ada 3 sampai 6 panelis yang memiliki pengetahuan tentang topik, 1 moderator, dan ada sekitar 20 sampai 100 audiens yang berperan sebagai pendengar. Nah, peran moderator sendiri yaitu untuk mengatur jalannya diskusi, memberi kesempatan berbicara, dan menjaga diskusi tetap fokus pada topik. Tingkat formalitas diskusi panel yaitu semi formal. Hasil yang diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dari berbagai sudut pandang mengenai suatu masalah. Selanjutnya yaitu ada seminar. Nah, seminar sendiri adalah pertemuan persidangan untuk membahas topik khusus yang dipimpin oleh para ahli seperti guru besar, pakar, dan lainnya. Tujuannya itu untuk memperluas pengetahuan, membagi ide, dan saling membantu memecahkan masalah. Nah, jumlah dan karakter pesertanya itu ada sekitar 50 sampai 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, peneliti, atau praktisi yang memiliki pengetahuan tentang topik yang dibahas. Peran moderator yaitu untuk membuka, mengatur waktu presentasi, memimpin jalannya kegiatan, mengatur sesi tanya jawab, serta menutup seminar. Nah, untuk tingkat formalitasnya yaitu formal dan bersifat akademis. Nah, hasil yang diharapkan dari forum tersebut yaitu kita dapat menambah pengetahuan dan ada solusi mengenai suatu masalah. Selanjutnya yaitu ada pun konferensi. Nah, konferensi sendiri adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi atau badan resmi yang bertujuan untuk melakukan pembahasan, perundingan, ataupun pertukaran gagasan mengenai suatu masalah. Jumlah dan karakter pesertanya ada sekitar 200 hingga lebih dari 1000 peserta yang memiliki minat, pengetahuan, atau kepentingan terhadap topik tersebut. Nah, peran moderatornya yaitu mengatur jalannya diskusi, memperkenalkan pembicara, mengatur waktu penyampaian materi, dan memandu sesi tanya jawab. Tingkat formalitas pada konferensi yaitu sangat formal. Hasil yang diharapkan dari forum ini tercapainya kesepakatan bersama mengenai permasalahan beserta adanya keputusan kerjasama antar peserta. Selanjutnya yaitu ada simposium. Simposium ini adalah pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah tertentu dengan beberapa pembicara yang menyampaikan pendapatnya. Tujuannya yaitu untuk memperjelas pemahaman mengenai suatu masalah dari berbagai aspek dan membandingkannya dengan beragam pandangan ahli. Nah, jumlah dan karakteristik pesertanya itu ada sekitar 50 sampai 200 orang peserta yang memiliki minat atau latar belakang akademik yang sama dengan topik. Peran moderatornya sendiri mengatur urutan penyampaian materi, memimpin jalannya simposium, dan memandu sesi tanya jawab. Tingkat formalitasnya itu formal dan ilmiah. Nah, hasil yang diharapkan dari forum ini yaitu memberi pemahaman lebih mendalam mengenai suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang para ahli. Selanjutnya yaitu ada kolegium. Nah, kolegium adalah pertemuan ilmiah akademik di mana mahasiswa itu mempresentasikan rencana, progres, atau hasil penelitiannya di hadapan dosen pembimbing. Tujuannya itu untuk menguji, membahas, serta mengevaluasi suatu penelitian mereka secara lebih mendalam. Nah, jumlah dan karakteristik pesertanya itu ada sekitar 10 sampai 40 orang terdiri dari kelompok akademik, peneliti, atau mahasiswa yang ingin membahas topik secara lebih mendalam. Nah, peran moderator sendiri mengarahkan diskusi dan memberi kesempatan peserta untuk menyampaikan pendapat. Tingkat formalitas pada kolegium yaitu cukup formal ya, namun lebih santai. Nah, hasil yang diharapkan peneliti
ada debat. Nah, debat ini adalah kegiatan adu pendapat atau argumen yang dilakukan oleh dua pihak, baik itu individu atau kelompok, dan terbagi menjadi pro atau kontra. Tujuannya mempertahankan argumen dengan disertai bukti yang logis dan juga kuat. Nah, untuk jumlah dan karakter pesertanya ini melibatkan dua pihak, yaitu pro dan kontra, baik individu maupun kelompok. Mereka memiliki wawasan yang luas, dapat berpikir kritis, argumentatif, dan komunikatif. Ada moderator, juri, serta sekitar 20-100 audiens. Peran moderator mengatur waktu saat berbicara, memberi kesempatan berbicara kepada masing-masing pihak, dan memastikan aturan itu ditaati oleh seluruh peserta. Nah, tingkat formalitasnya itu formal ya. Hasil yang diharapkan dari forum yaitu menentukan argumen yang paling tepat dan munculnya pemahaman lebih luas dari pembahasan tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada rancangan kegiatan ilmiah tingkat fakultas dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Di sini saya memilih seminar karena merupakan forum ilmiah yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, hasil penelitian, dan gagasan secara sistematis. Tema yang diangkat juga memerlukan penjelasan dari para ahli agar peserta itu dapat lebih memahami konsep, manfaat, dan penerapannya. Nah, adapun struktur acara yang diusulkan, yang pertama yaitu durasi keseluruhan yaitu 150 menit atau 2 jam 50 menit. Yang pertama mulai dari pembukaan 15 menit berisi sambutan dari penjelasan singkat tujuan seminar, pemaparan materi 3 sesi 30 menit per sesi, sesi diskusi dan tanya jawab 35 menit, penutup 15 menit, yaitu moderator menyimpulkan hasil diskusi tadi. Nah, yang kedua yaitu jumlah sesi yaitu 3 sesi, jumlah pembicara yaitu 3 pembicara utama seperti moderator, dosen, dan mahasiswa dalam lingkungan fakultas. Potensi tantangan dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, tingkat pemahaman peserta terhadap teknologi artificial intelligence yang berbeda-beda. Ada yang paham, ada yang kurang memahami, atau ada yang memang tidak memahami. Nah, 2, kendala teknis seperti koneksi internet atau perangkat presentasi yang bermasalah. Yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi peserta dalam sesi diskusi juga merupakan salah satu tantangan. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Yang pertama, materi yang disampaikan itu perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan berikan juga contoh penerapannya dalam dunia pendidikan, apalagi mahasiswa. Nah, yang kedua itu panitia ini perlu melakukan persiapan teknis terlebih dahulu, seperti memastikan perangkat presentasi itu berfungsi dengan baik dan jaringan yang tersedia itu stabil sehingga tidak mengganggu saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga yaitu moderator mengajukan pertanyaan tematik dan mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan seminar. Selanjutnya yaitu cara mengukur tingkat keberhasilan kegiatan, yaitu yang pertama dilihat dari jumlah peserta yang hadir dan tingkat partisipasi mereka selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab. Ini menunjukkan bahwa peserta itu tertarik atau dan memahami materi yang disampaikan atau tidak. Yang ketiga, lakukan evaluasi dari peserta dengan bertanya untuk melihat peningkatan pemahaman mereka mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam perguruan tinggi. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.